Bentar Bu, Bu Put ini yang Eh, gimana Bu? udah di record. Iya, gimana? Mau dimulai aja? Boleh Bu dimulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Minggu ya, rekan-rekan dari kelompok 2 PDPC, Upskilling, Reskilling, Kejuruan Bisnis Daring dan Pemasaran. Mohon izin, saya Putri Rahmawati akan menjadi moderator dan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Di sini sudah ada Ibu Emma, Ibu Silvana, dan Ibu Mailita. Untuk tema diskusi kita kali ini yaitu tentang apa, Bu? Meningkatkan transaksi dan layanan. Nah, itu tema diskusi kita kali ini tentang meningkatkan transaksi dan layanan. Mohon izin untuk share screen melihat LK dari diskusi kita kali ini. Sudah tampil, Bu Ibu? Saya belum Bu. Masih muter. Udah. Sudah ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan aktivitas masih di sesi 1, yaitu LK demonstrasi kontekstual kelompok kerja. Temanya contoh meningkatkan transaksi dan layanan. Di sini sudah ada langkah-langkah untuk membuat contoh meningkatkan transaksi dan layanan. Yang pertama, buatlah studi kasus untuk meningkatkan transaksi dan layanan. Jenis transaksi dan layanan sesuai dengan pembagian kelompok kita. Kemudian tuliskan yang menjadi tantangan mengapa harus meningkatkan transaksi dan layanan pada gerai retail. Bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan untuk meningkatkan transaksi dan layanan pada gerai retail? Informasi apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan meningkatkan transaksi dan layanan? Kemudian tuliskanlah hasil pekerjaan Bapak Ibu ke dalam lembar kerja yang sudah diunduh. Dan terakhir, unggah hasil pekerjaan Bapak Ibu pada tempat yang disediakan. Di sini sudah ada panduannya, ada 3 pertanyaan ya Bu. Nah, baik, kita akan bahas dan diskusikan satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, lakukanlah analisis SWOT untuk meningkatkan transaksi dan layanan. Produknya bagaimana? Ibu-ibu sih sama dengan yang LK sebelumnya? Masih. Masih Bu. Ya. Berarti produknya kelompok kita Aqua ya, Bu? Saya persilahkan Betul. kepada Ibu Emma, Ibu Mei, atau Ivana untuk memulai diskusi kita kali ini. Kita fokus dulu ke yang nomor 1. Oke, baik Bu Putri izin menjawab ya untuk nomor 1. Ya, mangga Bu. Suaranya ada kan ya? Lakukan dan layanan. Nah, untuk analisis SWOT sendiri untuk produk Aqua ya, menurut saya begini, kalau yang strength, yang pertama kalau untuk produk Aqua mungkin dia sudah memiliki kualitas air yang bagus gitu kan. Langsung gitu. Kalau produk yang lain mungkin ada yang
dari air yang dicampur dengan bahan kimia menjadi air mineral, tapi kalau produk aqua berasal dari air pegunungan gitu. Kelebihannya, kualitasnya juga sudah bagus. Kemudian variasi produk dari produk Aqua juga sudah banyak gitu ya, mulai dari yang kemarin sempat kita bahas juga, mulai dari Aqua gelas, Aqua botol, sampai Aqua galon, semua sudah ada variasinya. Kemudian penjualannya juga sudah masif, sudah tersebar di banyak gerai, di warung, gerai retail kecil, supermarket gitu, semuanya bisa mudah dijangkau oleh masyarakat gitu. Mungkin itu kelebihan untuk produk Aqua. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahannya. Menurut saya kelemahannya hanya sedikit ya. Kelemahan produk Aqua itu nilai atau harganya itu lebih mahal dibanding dengan produk-produk yang lain gitu kan, relatif lebih mahal, beda lah 100, 500 perak atau 1000 gitu ya, kadang ada yang beda harganya, lebih mahal dia. Kemudian si produk itu kadang ada juga yang oknum-oknum yang bisa memalsukan produk Aqua. Mungkin karena pengemasannya terlalu simpel atau terlalu mudah jadi dipalsukan. Kemudian juga seringkali kita menggunakan hanya menggunakan galon kosongnya saja untuk isi ulang gitu kan. Itu memberikan efek negatif sebetulnya bagi Aqua. Kalau misalnya pengisiannya kurang betul, itu bisa membuat kualitas galonnya menurun, kemudian kualitas airnya juga menurun gitu, karena efek dari pengisian ulang tersebut. Nah, mungkin itu kekurangannya. Kemudian menurut saya yang ketiga, opportunity ya. Kesempatan atau peluang dari produk Aqua ini sangat terbuka lebar karena air adalah kebutuhan utama bagi manusia gitu. Siapa sih yang nggak perlu air? Seluruh makhluk di bumi ini pasti butuh air gitu ya. Dari anak kecil sih hingga orang dewasa, itu adalah peluang yang bisa diperoleh dari produk Aqua. Peluangnya sangat besar. Tuh. Kemudian threat atau ancaman. Nah, ini yang lagi rame gitu ya, ancaman. Udah mulai nih Aqua itu terancam oleh berbagai merek produk yang sudah sangat bermunculan gitu ya. Salah satu pesaing terkuat Aqua saat ini adalah dari Le Mineral. Karena brandingnya Le Mineral itu sangat kuat menurut saya, dia bisa dengan cepat menyaingi produk Aqua gitu. Ancamannya dari segi kemasan gitu ya. Aqua kemasannya galonnya butek katanya gitu. Kalau Le Mineral galonnya bening, lebih steril, lebih higienis. Itu adalah ancaman. Produk pesaing mengklaim bahwa produknya lebih steril, lebih berkualitas dibanding Aqua. Nah, Aqua tidak melakukan inovasi dari segi galon ya, yang terlihat itu yang diancam adalah galonnya yang sering dipakai isi ulang, berarti dia tidak melakukan inovasi. Gimana nih caranya pelanggan biar percaya bahwa si Aqua tuh lebih lebih steril. Nah, jujur aja nih ya, saya memang yang beralih gitu beberapa kali dari Aqua ke Le Mineral karena faktor kehigienisan ini. Nah, ini ancaman juga kan secara nyata gitu produk Aqua. Mungkin itu saja Bu Ibu ya, Bu Putri, Bu Emma yang dapat saya lakukan untuk analisis SWOT produk Aqua. Untuk di gerainya ya sangat
bagus gitu ya produk Aqua, pelayanannya mungkin sudah ada di mana-mana, dia sering melakukan terjun ke berbagai event, menyentuh masyarakat, itu udah kena banget sih menurut saya. Baik ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Silvana. Hasil analisis SWOT dari produk Aqua-nya sudah sangat lengkap. Barangkali dari ibu-ibu yang lainnya mau menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan, Bu Putri, boleh? Ya, boleh Bu. Uh, Kalau menurut saya, dari strength ke kekuatan, ada beberapa faktor mungkin yang udah aku lakukan. Yang pertama itu strength atau kekuatannya itu dari merek terkenal. Aqua adalah merek air minum terkenal di Indonesia dengan citra yang sangat kuat. Terus yang kedua, mereka kekuatannya itu distribusinya udah luas. Aqua itu memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, memastikan ketersediaan produk di banyak lokasi. Ketiga, kualitas yang terpercaya. Konsumen percaya pada kualitas air Aqua yang terjaga. Yang keempat, sama variasi produk. Aqua memiliki berbagai ukuran dan jenis kemasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Menurut saya, yang pertama kelemahannya itu kompetisi. Persaingan dengan merek air minum lainnya dapat mengurangi pangsa pasarnya dari Aqua itu sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap plastik, yaitu keterkaitan produk dan kemasan plastik dapat memicu kekhawatiran lingkungan dan menyebabkan masalah reputasi. Terus, satu lagi kelemahannya itu keterbatasan inovasi. Kurangnya inovasi produk baru dapat membuat Aqua kurang menarik bagi konsumen dan mencari variasi dan inovasi kepada produk yang lainnya. Berikutnya itu opportunity atau peluang. Ada 3 aspek di sini. Yang pertama itu perubahan perilaku konsumen. Maksudnya peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan permintaan untuk air minum berkualitas dan ramah lingkungan. Kedua, ekspansi pasar. Ada peluang untuk memperluas pasar ke segmen yang belum dimanfaatkan seperti air minum kemasan untuk industri atau acara-acara khusus. Yang ketiga, inovasi produk. Maksudnya mengembangkan produk baru yang inovatif seperti air minum dengan tambahan nutrisi atau kemasan ramah lingkungan dapat menarik konsumen baru dan memperkuat posisi pasar. Yang terakhir itu threat-nya itu ancamannya. Yang pertama tadi yang udah dijelaskan, betul, kompetisi yang ketat, persaingan dengan merek Aqua lainnya, termasuk merek internasional, dapat mengancam pangsa pasar Aqua. Yang kedua, regulasi lingkungan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih ketat terkait penggunaan plastik dapat mempengaruhi produksi dan distribusi Aqua, termasuk sekarang kasus yang efek dari produk Israel kan itu termasuk ancaman juga bagi mereka. Dan yang terakhir itu adalah krisis lingkungan. Bencana alam atau isu-isu lingkungan dapat merusak citra merek dan menurunkan kepercayaan konsumen. Maka dari itu sekian tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Betul ya, sekarang produk Aqua termasuk produk yang diboikot ya Bu. Jadi ancaman juga. Iya, salah satu produk yang diboikot. Betul. Ya, terima kasih Bu Mei yang sudah menambahkan. Bu Emma, barangkali mau menambahkan, dipersilahkan. Kalau untuk menambahkan sudah lengkap, apalagi sudah semuanya dibahas sama Bu Mei. Sampai tadi saya mau menyampaikan tentang yang produk yang diboikot sudah disampaikan juga. Jadi cukup mungkin Bu Putri. Ya, siap Bu. Dapat diambil kesimpulan untuk pertanyaan nomor 1 mengenai analisis SWOT yang sudah didiskusikan, yaitu bahwa strength atau kekuatan produk Aqua itu dari kualitas airnya bagus, kemudian variasinya sudah banyak, penjualannya sudah masif, dan tadi tambahan dari Bu Mei bahwa citra mereknya sudah sangat kuat. Selanjutnya, weakness-nya harga lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor sejenis, kemudian mudah untuk dipalsukan produknya, kemudian berpotensi diisi ulang oleh produk yang bukan Aqua, ketergantungan terhadap kemasan botol plastik.
Selanjutnya opportunity-nya, air mineral selalu dibutuhkan, betul sekali. Kemudian ekspansi pasar ke segmen lain dapat menjadi peluang untuk Aqua dan inovasi produk dengan menambahkan nutrisi pada air Aqua. Terakhir, ancamannya atau threat-nya, branding kompetitor yang cukup kuat, kemasan pesaing mengklaim lebih steril daripada kemasan Aqua, dan terakhir, krisis alam. Ini menjadi ancaman bagi Aqua. Terima kasih Bu Ibu. Selanjutnya kita masuk ke yang poin 2, nomor 2. Bagaimana cara menarik pelanggan untuk dapat meningkatkan transaksi? Dipersilahkan. Mau siapa dulu, Mangga Bu? Strategi menarik pelanggan untuk meningkatkan transaksi dan layanan. Nah, Mangga, mau Bu Silvana dulu? Yang lain dulu, coba Bu. Sebentar. Iya, boleh. Bu Mei atau Bu Emma barangkali. Strategi menarik pelanggan untuk meningkatkan transaksi. Mangga, Bu Mei atau Bu Emma. Mangga Bu Emma dulu. Boleh. Kalau untuk strategi untuk meningkatkan transaksi di sini yang pertama harus memahami kebutuhan dulu, kebutuhan atau keinginan pelanggan. Baik terhadap produk retail yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya itu sendiri, termasuk kan yang kita bahas saat ini adalah Aqua ya. Jadi harus pelanggan merasa lebih puas setelah membeli produk tersebut karena mayoritas kita nih di orang Indonesia kalau kita dengar kata Aqua, kalau kita dengar air mineral pasti tertujunya ke sana ya, ke air mineral Aqua gitu. Jadi kebutuhannya untuk setiap hari karena itu kan juga kebutuhan sehari-hari kita untuk minum gitu. Jadi sudah pasti kebutuhan dan keinginan konsumen terpenuhi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Dengan meningkatkan nilai transaksi pelanggan, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pelayanan sebelum pembelian itu dilakukan dengan cara membantu memberikan informasi terhadap produk tersebut. Apakah produknya ini baik untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu ya. Informasi-informasi yang dibutuhkan sama konsumen disampaikan entah itu dari kemasannya ataupun oleh kita yang mempunyai produk tersebut gitu. Terus pelayanan di sini juga proses pembeliannya dilakukan dengan baik gitu. Ketika kita melayani konsumen atau pelanggan membutuhkan produk kita, kita layani dengan baik sebaik mungkin gitu ya. Bagaimana kita melayani mereka, istilahnya gini, kalau pelanggan itu adalah raja gitu ya. Jadi pelayanan prima ini perlu untuk dilakukan untuk apa? Memberikan kesan baik kepada pelanggannya gitu ya. Misalnya salah satu contoh di sini memberikan diskon ya atau apapun itu yang bisa menarik perhatian pelanggan ketika dilayani oleh kita sebagai yang punya produknya itu sendiri gitu. Terus ada juga yang ketiga menginformasikan produk knowledge-nya gitu ya. Tadi udah disinggung juga bahwa kita harus memberikan informasi detailnya kepada pelanggan atau konsumen bagaimana produk yang kita pasarkan gitu ya. Mulai dari informasi produknya, harganya berapa, manfaat dari produk itunya apa, nilainya seperti apa, dan lain sebagainya gitu untuk ditawarkan kepada pelanggannya. Mungkin itu Bu Putri, Bu Mei, sama Bu Silvana. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Emma, penjelasannya sangat lengkap. Barangkali mau ditambahkan, boleh Bu Mei atau Bu Silvana dipersilahkan.
izin menambahkan tadi sudah disinggung belum ya mengenai pemasaran gitu. Pemasarannya Mungkin belum sepertinya, Bu. Bu, belum ya, ada. Ya. tambahkan sedikit mungkin ya. Kalau pemasaran saat ini berarti kita sangat harus lebih concern terhadap penggunaan sosial media gitu. Kalau setiap orang kan pakainya sekarang sosmed, jadi produk itu atau perusahaan harus memasarkan produknya melalui sosial media itu menurut saya harus lebih gencar gitu ya, harus lebih fokus ke sosial media. Dan konten-kontennya pun kita sudah harus mulai merujuk ke generasi yang ini nih gitu, generasi Z ya sekarang kebanyakan. Mungkin mereka juga harus lebih tahu nih gimana sih kok kontennya harus seperti apa untuk menarik konsumen-konsumen generasi yang di bawah kita. Mungkin itu saja untuk pemasaran secara lebih kreatif di sosial media. Gitu. Ya, terima kasih Bu Silvana yang sudah menambahkan. Waktu kita 10 menit lagi ya. Barangkali Bu Mei mau menambahkan untuk yang poin nomor 2. Izin menambahkan, selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Emma dan Bu Silvana, mungkin selain di situ juga menawarkan keunikan dari sebuah produk. Bukan hanya manfaat dasarnya saja yang dibutuhkan dari sebuah produk, tetapi pelanggan akan tertarik dengan memiliki dorongan untuk melakukan transaksi lebih ketika ada hal unik dari produk yang ditawarkan. Seperti yang kita ketahui, khususnya saya sih waktu itu juga sempat viral kan, Aqua yang harganya selangit, yang harganya nyampe 30.000 atau 40.000. Itu kan termasuk keunikan dari sebuah produk juga kan, ada inovasi maksudnya. Karena harga yang mahal, mungkin Aquanya termasuk Aqua premium, sempat heboh juga di TikTok sama per Instagraman itu bahwa ada loh air Aqua yang harganya sampai 30 sampai 40.000. Unik sih bisa dibilang, tetapi dari satu sisi juga mereka mengeluarkan kemasan yang mini, yang segede kecil gitu, yang harganya, yang ukurannya kecil juga. Jadi Aqua itu bukan hanya ukuran 600 mili saja atau 1,5 liter atau Aqua galon saja, tetapi mereka juga menawarkan keunikan. Keunikan dari produknya itu dilihat dari kemasannya yang memang premium, yang memang dia memiliki harga yang fantastis, dan ada juga yang mereka membuat keunikan dari produknya itu karena ukurannya yang berbeda dari yang lain gitu. Kan yang ukuran kecil itu mini banget kan, harganya juga di bawah 10.000. Masyarakat banyak yang berbondong-bondong, gimana sih rasanya Aqua yang 40.000, gimana sih rasanya Aqua yang harganya 3.000, malah jadi memunculkan rasa penasaran dari si konsumen ini untuk mencoba produk untuk mencoba produk keunikan yang dihasilkan oleh si Aqua ini. Bagus sih sebenarnya inovasinya, cuman kalau dari kemasan ininya kayaknya ada kemunduran deh dari Aqua. Maksudnya tuh kan kalau dulu setahu saya kalau lagi bulan puasa si kemasan Aquanya itu suka gambar lontong apa ketupat atau masjid atau kayak gitu-gitu kan. Lagi banyak yang boikot produk Aqua ini gitu. Dari segi kemasannya aja sekarang sama aja gitu kan, kurang lebihnya kayak dulu. Dari awal Aqua ada, ya udah weh ini sampelnya tuh yang warna gunung tulisan Aqua. Tapi kan kalau dulu kadang si Aqua itu suka ada inovasinya tuh mengikuti event kan. Kalau ada Asian Games, covernya itu olahraga. Terus kalau misalnya bulan puasa, mereka tuh biasanya kan cover kemasannya itu yang mengikuti yang lagi kita laksanakan sekarang gitu, kayak baju bedug atau lagi ketupat atau lain-lain sebagainya. Tapi karena sekarang mungkin ada penurunan dari hasil penjualan, mungkin kemasan yang mereka biasa saya.
Ya, terima kasih Bu Mei yang sudah menambahkan strategi cara menarik pelanggan untuk meningkatkan transaksi. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk nomor 2 ini, berdasarkan hasil diskusi, beberapa strategi untuk menarik pelanggan agar meningkatkan transaksi. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap produk, kemudian memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, menginformasikan produk knowledge dengan sangat jelas, menawarkan keunikan dari sebuah produk, kemudian tadi juga Bu Silvana menambahkan untuk memasarkan produk secara kreatif melalui media sosial. Nah, selanjutnya, Ibu-Ibu masih ada waktu sekitar 6 menitan lagi, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu sesuai dengan studi kasus yang Anda buat, tuliskan bagaimana meningkatkan transaksi dan layanan. Berdasarkan tadi analisis SWOT dari produk Aqua, kira-kira apa nih strategi untuk meningkatkan transaksi dan layanan dari produk Aqua? Dipersilahkan, mangga mau siapa dulu? Bu Emma, Bu Mei, atau Bu Silvana? Silahkan, Bu. Izin menjawab, Bu, boleh? Ya, boleh, Bu. Mangga, Bu. Aqua memiliki produk knowledge yang jelas. Produk Aqua dalam pemahaman pelanggan merupakan air mineral yang lebih unggul daripada air mineral lainnya karena kemurniannya yang sudah dipercaya lebih dari 50 tahun. Harga, kualitas, dan produk yang dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena tersedia di berbagai retail. Ya, terima kasih Bu Mei. Barangkali Bu Emma atau Bu Silvana mau menambahkan, dipersilahkan. Kalau dari saya udah cukup sih Bu, ngikutin aja Bu Mei. Iya, siap Bu Silvana. Bu Emma, barangkali mau menambahkan? Diberikan oleh retailnya, misalnya memberikan poin atau diskon ya. Member retail yang membeli produk Aqua nanti mengadakan delivery order bagi pelanggannya yang membeli Aqua. Delivery order ini bisa diantarkan tidak hanya ke rumah pelanggan, tetapi juga ke tempat pilihan pelanggan selama memenuhi syarat atau ketentuan yang ditetapkan retail dan tidak kalah pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada pelanggannya. Bersedia membantu agar pelanggan mudah mendapatkan produk yang dibutuhkan, termasuk produk Aqua tersebut. Gitu, Bu. Ya, Saya. terima kasih Bu Emma. Jadi barusan sudah didiskusikan berdasarkan analisis SWOT, kekurangan kelebihan Aqua, kemudian ancaman dan peluang Aqua, dapat dilakukan beberapa strategi untuk meningkatkan transaksi dan layanan untuk produk Aqua. Yang pertama tadi, karena Aqua memiliki produk knowledge yang jelas, maka hal ini dapat menjadi upaya untuk meningkatkan transaksi penjualan Aqua di beberapa retail. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh retail sendiri itu pun dapat meningkatkan transaksi produk Aqua di sebuah retail. Selanjutnya, tadi hasil analisis SWOT juga membahas tentang keunikan. Ini juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan transaksi penjualan Aqua. Keunikan-keunikan baik yang diberikan oleh produk Aqua itu sendiri maupun dari retail yang menjual Aquanya. Kemudian menawarkan keunikan dari Aquanya, misalnya tadi sudah dibahas dari produknya, dari cara pelayanannya, atau dari dengan menyelenggarakan event-event atau mendukung beberapa event-event yang dilaksanakan. Aquanya bisa menjadi sponsorship. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transaksi dan layanan dari produk Aqua. Jadi tidak hanya dari produknya saja yang diinovasikan, tetapi juga dari retail yang menjual produk Aqua tersebut.
Terima kasih. Ibu-ibu, ada tambahan lagi? Sudah Bu, cukup. Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup, mungkin nanti bisa dilanjut lagi diskusinya lewat WhatsApp ya, Bu Ibu. Iya Bu. Mungkin sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.